Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Cara Pandang yang Diubah. Berangkat dari penjelasan bahwa binasa itu artinya terpisah dari Allah. Kekal itu artinya hidup yang bernilai. Dan yang bernilai itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Maka mestinya sejak hidup di bumi, orang sudah bisa mengerti betapa kosong jiwanya kalau tidak memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Betapa menyakitkan kalau kita tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Kemudian baru bisa melihat betapa ngerinya kalau seseorang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya nanti di kekekalan, jadi tidak masuk surga dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk dipulihkan atau rekonsiliasi dengan Allah. Tetapi sebaliknya akan melihat betapa indahnya persekutuan dengan Allah di kekekalan nanti di surga, terhindar dari api kekal. Persekutuan dengan Allah di dunia ini diperjuangkan dengan berat. Mengapa? Karena kita menghadapi banyak musuh. Paling tidak ada 3 musuh berbahaya. Yang pertama, kuasa gelap yang berusaha menarik kita masuk dalam persekutuan dengan kuasa itu. Yang kedua, kita menghadapi diri kita sendiri yang sudah dicemari oleh dunia, sehingga diri kita ini memiliki kehausan-kehausan yang sesat, kehausan-kehausan yang salah, kehausan yang salah. Ibarat orang diabetes memiliki kehausan minum soft drink, bukannya menghindari malah merindukan minuman yang berkadar gula tinggi. Yang ketiga, saudaraku sekalian, yang kita hadapi adalah pengaruh dunia. Dari segala hal yang dilihat dan didengar di dunia ini, itu semuanya bisa tampak menarik sehingga kita bisa terbawa. Inilah perjuangan yang berat dalam mengikut Tuhan. Harus diketahui bahwa yang berjuang saja belum tentu bisa mengalahkan, apalagi kalau tidak berjuang. Perjuangan ini harus dimiliki setiap orang percaya, Dengan demikian bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bukan tanpa alasan kalau Yesus berkata banyak yang berusaha masuk tapi tidak masuk. Maka berjuanglah menghadapi kuasa gelap diri kita sendiri dan pengaruh dunia yang jahat sekitar kita. Saudaraku, oleh sebab itu dengan seluruh kekuatan, perhatian dan potensi yang ada pada kita, mestinya kita mendahulukan kerajaan Allah, yaitu bagaimana memiliki hidup yang bersekutu dengan Allah. Kalau kita menganggap hal ini penting, pasti kita mendahulukannya. Tapi kalau tidak menganggap hal kerajaan Allah itu penting, maka banyak hal yang didahulukan, sehingga mencari kerajaan Allah itu ditunda, dikalahkan dengan hal yang lain yang dianggap lebih penting untuk didahulukan. Wah, celaka sekali orang seperti ini. Sebenarnya apa yang saya kemukakan ini tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata. Kita harus bisa mengalami atau menghayatinya dengan sepenuhnya. Kalau seseorang menghayati sepenuhnya hal ini, ia akan menghargai pentingnya kerajaan Allah. Faktanya banyak orang yang sudah tidak sanggup menghayati pentingnya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Cara pandang atau paradigma mereka sudah rusak. Mereka merasa tidak penting menghayati Allah itu, menghayati hidup dalam persekutuan dengan Allah, sampai mereka tidak pernah merasakan kehausan untuk itu. Oleh sebab itu kita harus mendengar kebenaran sampai cara pandang kita berubah. Dan cara kita memandang dunia tentu juga berubah. Nah, jika cara pandang kita itu berubah, selera jiwa kita juga berubah. Dengan selera jiwa berubah, maka fokus pencarian hidup kita juga berubah.
Ya, apa fokusnya? Ya tentu Tuhan dan kerajaannya saja. Kalau seseorang belum mengalami perubahan cara berpikir, belum mengalami perubahan paradigma, maka berbicara tentang neraka sedahsyat-dahsyatnya pun juga mereka tidak akan takut. Dan kalau bicara mengenai surga seindah-indahnya, dengan kata bagaimanapun tidak akan tertarik. Karena bagi orang-orang seperti itu seleranya bukan Tuhan, melainkan dunia. Surga yang digambarkan seindah-indahnya pun tidak akan menarik. Tetapi kalau cara pandangnya diubah, maka seleranya hanya pada Tuhan. Kalau seleranya hanya pada Tuhan, ya tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah didesak-desak untuk mencari Allah. Pasti mereka mendahulukan Tuhan dan kerajaannya, saudaraku. Ya, kita melihat Matius 19 ayat 21 sampai 23. Orang kaya yang berkeberatan menjual segala miliknya supaya memperoleh hidup yang kekal, ya, atau hidup yang berkualitas. Tentu ini adalah kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Hidup kekal itu hidup yang bersekutu dengan Allah. Tapi kalau mau memiliki hal ini harus terlepas dari ikatan percintaan dunia. Ya, untuk memiliki hidup yang kekal harus berhenti menikmati dunia, miliknya, dunia ini. Berhenti menikmati harta, uang, kedudukan, dan lain-lain. Kita membutuhkan, betul, tapi kita tidak boleh tersandera, terbelenggu oleh materi ini. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 21-23, orang ini harus memberikan hartanya kepada orang miskin yang tidak bisa membalas kebaikannya. Lalu dia harus ikut Yesus. Ikut cara hidup Tuhan Yesus. Ya, seperti dia meninggalkan kemuliaan, kita juga harus berani meninggalkan harta dunia. Hidup yang bernilai itu standarnya Yesus. Karena dialah sosok atau pribadi yang memiliki persekutuan dengan Bapa secara benar, ya, secara proporsional atau yang ideal atau secara ideal. Persekutuan yang ideal dengan Allah digambarkan dalam pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 20-21. Engkau tinggal di dalam aku, ya Bapa, aku dalam engkau, ya Bapa. Tetapi dia juga kemudian menambahkan, mereka tinggal di dalam kita. Ini sebuah kehidupan yang benar-benar luar biasa, saudara. Ada dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, melalui kebenaran ini, ya, melalui apa yang saya kemukakan ini, kita dipanggil untuk hidup dalam standar anak-anak Allah yang hidup dalam persekutuan dengan Bapa seperti Yesus. Yesus berkata, aku dalam engkau, engkau dalam aku, mereka dalam kita. Dan kita tidak boleh menunda keputusan untuk mendahulukan kerajaan Allah guna memiliki persekutuan yang luar biasa ini. Ya, kita tidak boleh menunda keputusan untuk mendahulukan kerajaan Allah. Kalau tidak mulai dari sekarang keluar dari keterikatan dengan dunia ini, seperti orang kaya di Matius 19, maka tidak akan pernah memiliki kehidupan yang berkualitas sampai selamanya. Ini berarti tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Aduh, sangat disesalkan, saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.